Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Aidang dapotan hati gora jolma nang gosada diadopan di debata anggosian na mangulahon patiki. Ay di horhon patikido panadaon di dosa. Manusia tidak dibenarkan karena hukum Taurat, karena melakukan hukum Taurat. Sahabat yang baik hati, merasa benar dan hanya menyalahkan orang lain tidaklah baik. Sebenar-benarnya jalan yang kita tempuh tidaklah menjadi cara kita untuk merendahkan orang lain. Terlebih, kebenaran yang kita pegang itu sebenarnya sangat jauh dari kebenaran yang sejati. Ukuran kebenaran bagi orang yang percaya kepada Yesus hanya satu, yaitu firman Tuhan. Jika kebenaran menurut masing-masing, belum tentulah itu dapat diterima oleh orang lain. Ketika orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan yang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, mereka beranggapan bahwa Allah membenarkan dan menyelamatkan mereka karena melakukan hukum Taurat. Paulus menyatakan bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah. Paulus membuktikan bahwa meskipun kedudukan orang Yahudi memang istimewa adanya, perbuatan orang Yahudi tidak memenuhi standar yang justru ditetapkan oleh keistimewaan mereka itu sebagai umat pilihan. Semua manusia tidak akan dapat dibenarkan karena perbuatan atau karena melakukan hukum Taurat. Manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita dibenarkan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Maksud Paulus mengatakan oleh hukum Taurat orang mengenal dosa bukanlah hendak mengatakan bahwa kehadiran hukum Taurat itu dari sisi negatifnya. Tetapi oleh kehadiran hukum Taurat, kuasa dosa menjadi jelas. Begitu besar kuasa dosa, sehingga efek hukum Taurat yang baik dibelokkan olehnya, bahkan dibalikkan. Maka Paulus di sini menegaskan bahwa upaya di jalan hukum Taurat tidak dapat membuat manusia menjadi benar di hadapan Allah. Penegasan itu bertentangan dengan seluruh tradisi Yahudi. Memang orang Yahudi pun sama seperti kitab suci itu sendiri, mengakui bahwa manusia tidak benar adanya di hadapan Tuhan. Namun keyakinan Paulus, yaitu bahwa manusia tak dapat dibenarkan melalui perbuatan hukum Taurat, bagi mereka itu mustahil. Sebab bagaimanapun juga, hukum Taurat itu bagi mereka tetap merupakan jalan keselamatan. Sebab mereka tidak mengenal jalan lain. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dibenarkan karena kasih karunia melalui iman, maka marilah kita taat melakukan hukum Taurat. Jadi jangan menjadi dibalik. Bukan karena hukum Taurat kita dibenarkan maka kita percaya. Kita adalah orang yang dibenarkan melalui iman percaya kita karena kasih karunia. Sebagai orang yang percaya, mari kita taat melakukan hukum Taurat. Kita murni dibenarkan adalah karena kasih karunia, bukan karena kelayakan kita. Kita percaya kepada Yesus untuk segala yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita adalah karena kasih karunia-Nya. Dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita menjadi dibenarkan dan diselamatkan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Biarlah kami kiranya senantiasa setia sebagai orang yang percaya kepadamu ya Yesus Kristus, karena kami dibenarkan melalui iman, karena kasih karuniamu ya Tuhan, dan kami beroleh keselamatan. Mampukan kami untuk selalu taat akan firman-Mu, akan perintah-Mu ya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.